Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Ayuna, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Kuningan. Oke teman-teman, akhir-akhir ini isu lingkungan Gunung Ciremai kembali menjadi perbincangan yang hangat. Mulai dari kejadian banjir yang melanda wilayah Kuningan hingga Cirebon, aktivitas tambang di kaki Gunung Ciremai, dan kasus illegal logging yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai kembali menjadi sorotan. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклу бегал так упрямо. Если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделал последний вздох. И звезды мирно падали, как будто до меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты больше не моя. В камине в 6 утра фотография твоя. Горят воспоминания о тебе. У камина в 6. Sebagai mahasiswa, kami memandang kasus ini tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, karena Gunung Ciremai ini merupakan titik temu antara pendidikan, sosial, dan teknologi, yang mana kelima aspek ini saling terhubung dan saling mempengaruhi. Gunung Ciremai secara lingkungan memiliki fungsi yang strategis sebagai kawasan konservasi dan daerah tangkapan air. Ketika banjir terjadi di hilir, di sini muncullah perdebatan. Apakah penyebabnya murni dari faktor curah hujan atau ada kontribusi dari kerusakan ekosistem? Sebagai mahasiswa, perdebatan ini penting. Namun, yang lebih penting adalah kesadaran bahwa kerusakan sekecil apapun akan berdampak besar ketika alam telah mencapai pada titik jenuhnya. Kasus illegal logging dan tambang batu di kaki gunung menunjukkan bahwa tekanan terhadap lingkungan adalah fakta yang tidak bisa diabaikan. Dari titik ini, maka persoalan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Ketika kerusakan terus berulang dan terjadi, maka kita patut bertanya, sejauh mana pendidikan telah membentuk kesadaran ekologis masyarakat? Pendidikan lingkungan seringkali hadir dalam buku teks, tapi minim dalam praktik nyata. Padahal, kasus Gunung Ciremai merupakan laboratorium hidup yang seharusnya mampu membentuk cara berpikir kritis bahwa menjaga alam bukan sekedar kewajiban moral, melainkan kebutuhan bersama untuk bertahan hidup. Kegagalan pendidikan dalam menanamkan kesadaran lingkungan dapat berimbas pada masalah sosial. Ketika banjir terjadi, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan, seperti rumah terendam, jalan lumpuh, dan aktivitas ekonomi terhenti. Ironisnya, mereka sering tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan. Nah, disinilah mahasiswa melihat adanya ketimpangan, yaitu alam rusak, masyarakat menanggung dampak, sementara tanggung jawab seringkali tidak jelas arahnya. Lalu, dalam krisis ini pun menyentuh pada aspek budaya. Dalam nilai-nilai lokal masyarakat sekitar Gunung Ciremai, alam dipandang sebagai bagian dari kehidupan, bukan sebagai bagian objek eksploitasi. Yang seharusnya gunung dihormati, hutan dijaga, dan air dipelihara sebagai sumber kehidupan. Ketika aktivitas tambang dan pembalakan liar terus terjadi, yang hilang bukan fungsi ekologis saja, tetapi nilai budaya yang selama ini menjaga antara keseimbangan manusia dengan alam. Dan adanya kehilangan nilai budaya akan membuat kerusakan alam sering mudah terjadi, karena tidak dibatasi oleh nilai dan rasa hormat. Di tengah kompleksitas tersebut, teknologi seharusnya menjadi alat bantu solusi, seperti teknologi pemantauan hutan, sistem peringatan dini banjir, dan media digital yang digunakan untuk pengawasan dan transparansi pengelolaan lingkungan. Namun, kami selaku mahasiswa menilai bahwa teknologi tidak akan bermakna tanpa adanya komitmen dan etika. Karena
Teknologi bisa menjadi penyelamat, tetapi bisa juga menjadi sekedar formalitas jika tidak disertai keberpihakan pada kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat. Oke teman-teman, dari isu Gunung Ciremai mengajarkan bahwa lingkungan, pendidikan, sosial, budaya, dan teknologi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai mahasiswa, berpikir kritis bukan berarti menolak pembangunan, tetapi memastikan bahwa pembangunan tidak berdampak pada alam dan manusia. Menjaga Gunung Ciremai hari ini berarti menjaga kehidupan dan masa depan generasi esok. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.